Hai guys, welcome back. Jadi kali ini aku mau share realistic hair care rutin aku yang bener-bener tanpa skip. Dan ini ritual aku 2 hari sekali sehabis pulang kerja biasanya. Dan karena stepnya banyak banget, biasanya kalau aku udah keramas malam tuh aku gak begitu produktif lagi karena capek. Kalau kalian nonton sampai habis pasti ngerti kenapa aku bilang gitu. Dan aku biasanya sampai rumah paling cepet tuh jam 7 malam. Jadi langsung aja kita ke step yang pertama. Yang pertama aku mulai dengan hair oil. Dan ini adalah produk yang lagi aku pakai. Nanti semua yang aku share di sini produknya bakal aku cantumin di description box. Nanti kalian bisa cek aja di Shopee. Nah, ini tuh aku pakai hair mix oil. Jadi aku tuh punya banyak banget pilihan hair oil, guys. Kadang aku pakai coconut oil, atau enggak aku pakai minyak zaitun, atau aku campur. Kadang pakai putih telur juga. Pokoknya banyak banget. Nanti mungkin suatu saat aku bakal share kali ya hair care produk aku tuh alternatifnya apa aja. Tapi buat kali ini aku mau share dulu yang bener-bener lagi aku pakai sekarang. Nah, dia ini hair mix oil. Jadi dia tuh campuran dari banyak banget jenis minyak. Ada candlenut oil, olive oil, castor oil, dan lain sebagainya. Buat lengkapnya nanti kalian bisa lihat di tokonya, itu ada di deskripsinya lengkap beserta dengan manfaat-manfaatnya. Nah, kenapa aku milih ini? Karena selain ringkas, aku juga suka, tadi kalian lihat kan tutupnya tuh ujungnya lancip gitu. Jadi kalian bisa lihat cara pakainya tuh juga gampang banget. Aku nggak perlu ngeracik-racik lagi. Dan udah pasti manfaatnya lebih banyak karena dia udah mix dalam satu produk. Makanya aku pakai ini karena ya pastinya manfaatnya juga jadi lebih banyak dalam sekali pakai dalam satu produk. Nah, ini aku diemin aja 1 jam sebelum keramas. Biasanya aku pakai minimal 2 kali seminggu. Pokoknya yang berbau hair oil ini minimal banget 2 kali seminggu. Jadi itu adalah step pertama, guys. Ini tunggu 1 jam. Ini iklan sedikit anak kucing aku yang super menggemaskan. Dan biasanya sambil nunggu 1 jam itu aku pasti menghabiskan waktu dengan makan malam. Nah, abis itu udah selesai makan, lanjut ke step kedua yaitu sampo plus hair mask. Jadi ini udah jam 8:30 malam ya kan. Nah, ini aku lagi pakai produk Sedasa sama CBD Keratin Pro. Jadi kalau sampo sebenarnya aku nggak merekomendasikan produk tertentu buat kalian karena aku sendiri tuh ganti-ganti, guys. Itu kalau kalian lihat di belakang ada Cerasoft, macem-macem lah pokoknya. Dan aku biasanya juga pakai conditioner, tapi karena sekarang lagi pengen pakai hair mask, jadi aku pakai aja nih. Aku juga punya banyak banget jenis hair mask. Cuma ya untuk hari ini aku moodnya pakai produk-produk yang kalian lihat di video ini, yang cuma butuh tunggu 10 menit aja terus bilas. Oke, next kita ke step selanjutnya, itu ngeringin rambut pakai handuk. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada drying cap kayak yang aku pakai ini, kalian bisa pakai handuk, bisa pakai kain apapun itulah ya. Nah, aku pakai ini karena emang dia tuh bisa lebih ngeringin rambut. Ini aku beli di Miniso yang lagi edition We Bare Bears kalau kalian tahu. Lucu banget, dan ini aku tunggu beberapa menit aja. Next, abis itu aku nyisir rambut aku. Jadi kalau udah sekiranya gak netes-netes lagi rambutnya, aku langsung sisir aja. Kalian bisa lihat betapa panjangnya rambut aku. Jadi ini aku sisir pakai sisir yang jarang-jarang, guys. Jadi jangan pakai sisir yang rapet ya. Karena kalau aku sendiri sih pakai sisir rapet malah rontok. Next, abis itu ke hair tonic. Ini wajib banget, produk yang lagi aku pakai ini ada Rudy. Produknya Rudy Hadisuwarno yang varian merah. Jadi kandungannya tuh ginseng, bagus banget buat bikin akar rambut tuh lebih kuat. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian habis pakai hair tonic, pastiin merata di seluruh kulit kepala kalian. Dan jangan lupa buat dipijat biar aliran darah kepala kalian tuh lancar gitu. Next, abis itu kita lanjut ke hair oil serum. Nah, aku lanjut pakai L'Oreal Elseve Extraordinary Oil ini yang warna kuning. Kalian pasti sering lihat. Dan ini holy grail aku banget. Udah lama banget pakai ini dari zaman aku kuliah deh kayaknya, nggak pernah ganti. Dulu pas zaman SMA aku pernah coba pakai Ellipse. Kalian tahu kan ya, kapsul-kapsul. Tapi jadi lepek dan boros banget gitu. Step selanjutnya hair dryer. Ini step yang paling bikin aku capek. Kalau alami, rambut aku tuh butuh 2-3 jam biar kering sempurna. Jadi sekarang aku pakai hair dryer karena ini udah malam, aku udah capek. Tapi tetap aja ini hair dryer kayak gini aja tuh bisa makan waktu bisa 30 menit sampai 1 jam sampai rambutnya sekering ini. Kalau lagi weekend atau nggak ada acara, aku biasanya skip biar rambut aku tuh nggak terlalu sering kena panas.
Tapi karena ini berhubung malam ya, besoknya juga aku kerja dan aku udah nggak sabar pengen tidur. Jadi ya udah aku hair dryer aja biar cepet. Apalagi habis ini mau dicatok juga kan. Nah jadi ini adalah bentukan rambut aku guys, sebegitu lurusnya rambut aku. Dan rambut aku tuh tipikal yang kaku. Jadinya kalian bisa lihat lurusnya tuh kayak gitu, nggak jatuh banget gitu. Next habis itu ini kebetulan aku mau potong poni. Jadi poni aku udah panjang. Aku tuh suka banget potong poni tipis aja sendiri di rumah. Jadi biar nggak kelihatan tebel karena tekstur rambut aku kan tebel banget ya guys. Jadi rambut aku kalau kalian lihat tebel itu tuh karena satu helainya itu beneran emang tebel gitu. Maksudnya ada orang yang emang rambutnya banyak tapi satu helainya tipis, jadi emang rambutnya tuh sebanyak itu. Kalau aku ngerasa rambut aku tuh normal aja, tapi karena satu helainya itu tebel jadinya kelihatannya kayak gede gitu rambut aku. Apalagi kalau misalnya aku cuma ngebiarin rambut aku kayak gini, nggak aku styling gitu, ya udah rambut aku tuh ngembang banget. Dan karena muka aku mungkin agak lebih kecil kali ya, jadi kadang orang lihat tuh muka aku tuh tenggelam gitu sama bentuk rambut aku kalau aku nggak catok atau aku nggak aku styling lah pokoknya. Nah ini cara potong poni aku cuma kayak gini doang. Aku tadi bikin 3 jari di bagian tengah. Terus habis itu aku ambil sedikit aja kalau aku. Terus habis itu aku tarik ke bagian bawah arah mulut. Tapi pas mau dipotong jangan kalian tarik kenceng-kenceng terus potong ya guys. Pasti nanti udahannya tuh bakal ngangkat ke atas. Jadi pas kalian udah ukur sekira panjangnya itu udah pas, baru kalian agak longgarin baru potong. Nah udah selesai tadi, aku ambil lagi segitiga versi mininya lagi, versi kecilnya dari yang segitiga yang tadi yang awal, buat aku potong lebih agak pendek. Nah ini kalian lihat kan pas aku tarik aku agak longgarin ke atas, baru aku potong yang lebih pendek dari panjang yang sebelumnya gitu. Jadi ini tuh aku ambil tipis-tipis aja karena jidat aku kan agak pendek ya, maksudnya nggak lebar. Jadi kalau aku banyakin poninya tuh muka aku makin hilang nanti. Dan abis itu kalau udah kan tadi patah banget ya dari potongannya. Nah ini sekarang waktunya aku ngegabungin rambutnya ini yang sisi yang panjang banget sama versi pendek. Terus aku puter. Abis itu aku potong biar dia tuh nggak patah banget. Jadi aku potongnya tuh miring nanti guys. Kayak gini. Aku potong miring. Jadi biar nanti hasilnya tuh lebih natural aja sih sebenarnya. Terus kalau kenapa miring aku juga nggak tahu. Jadi aku lihat tutorial orang tuh pas potong poni tuh dimiringin. Aku pernah sih motong poni nggak aku miringin dan hasilnya tetap patah. Mungkin itu kali ya alasannya ya. Nah semenjak saat itu aku ngikutin deh cara miringin kayak gini biar hasilnya jadinya lebih bagus gitu potongannya. Nah terus ini lakuin juga sisi sebelahnya. Terus kalau udah jadi deh kayak gini doang. Dan kalau udah habis itu aku kumpulin semua bagian poni aku yang udah sangat panjang ini. Aku gak sabar sih, kayaknya aku mau potong rambut lagi akhir tahun karena udah panjang banget rambut aku. Terus biar bentuknya bagus, aku roll dulu rambutnya. Dan cara rollnya jangan kalian langsung jepit, kalian taruh 2 jari di sela-sela jidat sama rollannya, terus baru dijepit karena biar dia tuh lebih natural hasilnya. Kalau misalnya kalian tekan banget, nanti bakal jadi kaku. Next, abis itu hair serum. Jadi ini hair serum kedua. Kalau yang tadi kan hair oil serum ya. Kalau ini aku pakai hair serum dari Mora. Aku lagi pakai produk dari dia. Jadi dia teksturnya yang kalian lihat tuh cair, warna putih kayak susu gitu. Dan wangi banget guys. Aku tuh pakai ini juga karena hasilnya tuh rambut aku jadi wangi banget, awet banget. Makanya aku pakai dia. Selain dia juga heat protection, dia juga bikin rambut aku lemes. Lihat deh guys, ini hasilnya pas sudah aku balurin ke rambut aku. Rambut aku jadi lebih jatuh, pokoknya lebih shiny juga ya gak sih? Pokoknya kelihatan lebih halus lah dibanding tadi sebelumnya. Next, ini dia gongnya guys. Ini adalah tutorial catokan, catokan ala aku yang udah sering kalian request. Jadi ambil sisi paling dalam, paling belakang sedikit aja, terus kalian tarik catok ujungnya sampai bentuk C nih, tada. Nah bentuk C kayak gini. Kalau udah abis itu kalian ke arah tengah, kalian puter catokannya sampai balik lagi ke posisi awal. Nah tuh balikkan ke posisi awal kan. Nah udah kayak gitu ditunggu beberapa saat. Ini nggak aku cepetin guys sama sekali. Beberapa detik baru kalian puter lepas gini, tarik sampai ujung.
ke deket C tadi, tapi jangan sampai ujung ya guys, sampai bengkokannya aja. Baru puter terus sampai atas, sampai bagian tengah. Tunggu beberapa detik dulu, tunggu sampai agak panas. Kalau udah sekiranya udah oke, baru dilepas. Lepasnya miring kayak gini. Nah, itu dia. Ini dia hasilnya guys. Udah, nih kalau kalian masih bingung, aku contohin lagi caranya yang kedua. Pertama, tarik rambutnya, dicatok, di-curly ujungnya sampai bentuk C. Ujungnya aja. 1, 2, 3. Iya, lepas. Nah, bentuknya C sempurna tuh. C besar kayaknya ini. Terus kalau udah, ambil ke tengah rambut, kita puter secara sempurna. Puter sampai balik ke posisi awal catokannya. Tahan dulu beberapa detik. Udah sampai agak sekiranya panas, baru kita lepas. Kita lepas dulu. Puterlah ke bawah dia. Tarik terus ke bawah guys, tarik terus sampai bengkokan si catokan ujung C tadi ini nih. Nah kalau udah, kalian tinggal roll aja sampai atas. Nggak sampai atas banget sih, sampai tengah rambut lah ya. Terus habis itu kalian tunggu beberapa saat dan kita lepas. 1, 2, 3. Lepasnya kayak gini ya guys, miring. Nah tuh perfect banget curly-nya, kayak per gitu, bagus tapi natural. Nah ini aku cepetin aja, caranya sama persis. Ini aku sengaja gak cepetin yang banget biar kalian juga bisa lihat. Tapi ini beneran apa ya namanya, cara catokan aku udah dari kayak semenjak aku kerja ini deh guys, semenjak aku lulus kuliah. Bayangin aku tuh pertama kali nyatok itu zaman SMP. Tapi dulu cuma C doang tadi yang kayak kalian lihat guys, yang cuma ujungnya doang dicatok terus udah selesai. Tapi itu pun jarang karena aku males banget kan. Dulu tuh aku selalu pakai jedai kalau kalian tahu. Nah terus habis itu aku makin belajar lah selama kuliah, tapi aku belum nemu ini guys cara catok kayak gini. Aku baru tahu ini itu baru abis lulus kuliah, baru pas mau kerja ini. Aku akhirnya iseng cari-cari cara sendiri, iseng-iseng nyatok rambut aku. Gimana sih model catokan yang cocok sama rambut aku, dan ternyata aku menemukanlah cara ini. Jadi dulu aku lihat banyak banget guys tutorial beauty vlogger. Aku ngikutin hair care orang-orang dulu, influencer pada zamannya. Tapi gak ada satupun yang berhasil aku contoh, entah kenapa. Karena susah banget niruin cara catokan orang. Dan lama-lama aku paham ternyata kita tuh bakal nemuin cara nyatok kita sendiri gitu. Dan karena aku udah sering banget ngelakuin ini, ya aku jadinya udah expert gitu loh. Jadi aku nyatok dengan cara kayak gini tuh aku udah terbiasa dan bisa lebih cepet lah. Mungkin kalian kalau mau sesekali nyoba cara aku bakal lama banget karena emang agak riweh sih pas awal-awalnya. Dan proses ini itu bisa 30-45 menit sendiri guys. Kenapa? Karena kalau kalian lihat aku tuh ngambilnya tuh sedikit-sedikit banget rambutnya. Karena itu tips dari aku. Kalau kalian mau catokan kalian lebih awet, kalian harus ngambil section rambut itu sedikit-sedikit. Jangan sekali ngambil tuh banyak gitu, karena itu bakal cepet loose. Tapi kalau kalian ngambil dikit-dikit kayak aku tadi, itu tuh lebih awet. Dan ini aku udah menerapkan ke rambut temen aku yang rambutnya tuh gampang banget loose rambutnya. Terus aku cobain catok di rambut dia pakai sectionnya tuh dikit-dikit ngambilnya, dan ternyata lebih awet dibanding cara catok dia sendiri. Dan ini dia hasilnya guys, pas sudah disisir pakai tangan, lihat natural banget gak sih? Ini tuh aku dulu terinspirasi dari aku pernah lihat hair extension orang, dan hasil tuh natural banget curly-nya. Dan ternyata aku bisa nge-recreate itu dengan cara aku sendiri. Oke, jadi itu dia guys. Ini udah hasilnya. Pas awal selesai nyatok mungkin kelihatannya kayak curly banget ya. Tapi ini pas udah kalian sisir-sisir aja pakai tangan. Terus kalian pokoknya jangan sampai mereka masih melekat gitu loh curly-nya. Biarin dilepas-lepasin kayak gini sampai kalian udah sampai menemukan bentuk rambut yang kalian inginkan. Terus step terakhir ini adalah cara aku dari zaman baheula, dari zaman aku masih SMA deh kayaknya. Aku wrap rambut aku pakai kaos kaki. Ini tujuannya supaya curly-nya tuh lebih tahan lama. Jadinya kalau misalnya udah aku curly capek-capek kayak gini, aku udah menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan ini, terus aku tidur, terus besok paginya hilang curly-nya, bete banget gak sih? Kayak sia-sia. Nah caranya adalah dengan
melilitkan rambutku di kaos kaki panjang ini. Pakai kaos kaki yang sepanjang mungkin kalau rambut kalian sepanjang aku. Ini aku ngambil dari kaos kaki papa aku guys. Yang sekarang papaku sudah merelakan ya kaos kaki ini udah jadi milik aku. Karena aku udah gak pernah lagi menemukan kaos kaki yang sefleksibel ini dan sepanjang ini. Terus juga aku sebenarnya kalaupun misalnya lagi nggak ada acara tapi pengen curly, untuk menjaga rambut aku tetap sehat, nggak kena banyak banyak produk-produk panas, aku biasanya cuma ya udah abis tadi keramas, terus aku pakai si hair serum, terus aku pakein kaos kaki ini jadi tanpa catok, aku skip catokan doang dan itu tetap jadi besok paginya. Jadi aku saranin sih kalian buat coba-coba. Dan udah selesai, ini aku habis ngerapin poni aku tadi. Emang kelihatannya jelek sih guys kalau di sini karena abis keramas terus poninya aku baru potong jadi dia kayak ngangkat banget gitu, tapi udahannya bagus kok. Tada, udah selesai. Waktunya aku tidur, ini udah malam banget, nggak aku rekam ini kayak udah jam berapa ya? Udah jam 10:30 kayaknya. Ya pokoknya itu aja guys video kali ini, semoga kalian suka dan menjawab pertanyaan kalian. Bye bye.